Apa yang terjadi jika fundamental ekonomi Indonesia ke arah rupiah 15.000 terhadap dolar, minyak mentah $100 per barel, lalu Amerika terus menaikkan suku bunga dolar untuk menarik dolar pulang ke Amerika dengan lanjut terus perang dagang serta perang tarif di berbagai wilayah yang dilakukan oleh Amerika ke semua negara yang Amerika defisit neraca perdagangannya. Akankah Indonesia aman atau terjadi tight ekonomi? Uang jadi kering. Akankah perang tarif dan perang dagang malah membuat Amerika bermasalah atau malah membuat Cina negara jadi kuat? Dalam dua buku geopolitik berjudul Thucydides Trap dan War by All Means, kita akan kupas naifnya bangsa Indonesia melihat permainan tingkat tinggi beberapa negara adikuasa itu. Terlalu kasual, terlalu gampangin kesannya. Dalam buku War by Other Means, instrumen perang yang dipakai saat ini adalah ekonomi, bukan lagi kombatan ala Perang Dunia Kedua atau perang intelijen zaman Cold War ala James Bond. Kali ini instrumen perangnya adalah ekonomi. Hingga rincian terdalam, perang by other means ini terinci dalam perang dagang, perang cyber, perang legal atau legal warfare. Semua disusun dan terbangun rapi semisal perang Sipadan Ligitan yang diambil Malaysia dengan cara legal warfare strategi. Timur Timur diambil dengan economic warfare strategi. Rupiah diserang dari 3.000 ke 15.000. Selain Timor lepas, rezim 32 tahun rata tanah. Harga aset BUMN dan swasta bertumbangan jadi tinggal 20% nilainya, dibeli murah para kapitalis panen raya seperti JP Morgan, Goldman Sachs, Temasek, dan kapitalis-kapitalis lainnya. Pengalaman pengusaha Indonesia seperti Pak Rosan dan Pak Sandi kala itu di tahun 98, mereka juga panen akbar. Harga aset tinggal 20%, banyak disapu oleh mereka, kemudian dijual di harga normal kurang dari 5 tahun kemudian. Triliunan aset mereka bertumbuh hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mereka berdua adalah sedikit dari orang yang mendapatkan manfaat dari serangan economic warfare yang dimanfaatkan sebagai peluang memperoleh kemakmuran dari sebuah kebodohan rezim. Bisakah ini terjadi kembali? Banyak yang merindukan peluang ini. Saat ini lain karena swasta tidak terlalu bermain, hanya BUMN. Inilah masa harga BUMN menjadi genting. Percayakah bahwa ada tsunami kecil ketika economic hitman menyerang lagi, maka BUMN yang akan kolaps? Siapa yang mengambil peluang? Kembali ke war by other means. Perang cyber jagonya Rusia. Rusia jago sekali perang hybrid dan menggunakan tool, salah satunya adalah cyber war. Demi memecah Eropa, Brexit Inggris diprovokasi melalui cyber dan mempengaruhi jajak pendapat penduduk Inggris. Sehingga Inggris keluar dari Uni Eropa. Eropa jadi lemah. Itu maunya Rusia. Cyber Rusia memenangkan Trump, di mana Rusia anti sekali dengan Hillary Clinton yang kalau jadi presiden bisa menyikat Rusia dan lebih baik Trump yang jadi presiden. Trump disebut non devil, iblis yang mereka kenal ketimbang Hillary yang dikenal dengan istilah unknown devil, iblis yang tidak dikenal. Rusia pakai data FBI di crack email Hillary disebar hanya 12 jam sebelum pemilihan presiden. Dalam Thucydides, buku tersebut menjelaskan mengenai perang menggunakan foreign policy dan defense policy. Dengan kebijakan luar negeri, juga kebijakan pertahanan. Ini di Indonesia nul putul memahami dan menyelesaikan masalah beginian. Nation interest negara besar itu tidak terbaca, tidak memahami dalamnya setiap niat mereka, tidak mengerti membaca langkah catur negara besar tersebut, seperti pemerintahan Cina yang mendukung ekonomi Indonesia namun juga tetap menyuplai narkoba, dibanjiri di Indonesia. 90% narkoba itu dari Cina. Amerika mendukung Indonesia menjadi tuan rumah IMF tapi belum tentu memberi dana hutangan untuk menutupi APBN. Kebijakan Indonesia melawan Thanos namun bergantung 70% produk ekspor Indonesia ke negara Thanos. Thanos itu negara Amerika dan sekutunya, Korsel, Jepang, Taiwan, dan Singapura. Lalu kita malah mendukung dan bermain sama negara penyedia impor Indonesia. Pengalaman berbisnis begini ya, kita harus memanjakan divisi sales dan marketing di dalam perusahaan dan memanjakan klien serta customer yang membeli produk kita dan berusaha bergantung pada supplier luar atau impor. Ini kebijakan malah kebalik. Kita malah deketin supplier importir, main-main sama supplier importir, customer eksportir malah tidak diperhatikan. Pengalaman saya sih sebentar lagi perusahaan kayak gini ya kolaps, customernya atau pelanggannya ya pindah. Coba aja kalau nggak percaya.